Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini hari Selasa 19 Januari 2021. Kita bertemu dalam pertemuan PJJ Pembelajaran Jarak Jauh yang ke-10. Hari ini kita akan membahas tentang sila keempat Pancasila. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian sudah mengenal simbol sila keempat dan sudah mengerti apa hubungannya simbol sila keempat dengan bunyi sila keempat. Setelah itu, Ibu harapkan juga kalian juga bisa mengenali sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang pertama ya. Sila keempat. Nah, Pancasila itu ada 5 kan ya silanya. Sila yang keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk simbol sila keempat, nah di sini digambarkan dengan gambar kepala banteng. Kok kepala banteng ya, bukan kepala sapi atau kepala kambing atau kepala ikan ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada materi berikutnya. Nah, di sini anak-anak melihat ada gambar banteng ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 banteng. Nah, kepala banteng sebagai simbol sila keempat itu maksudnya adalah banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat karena dia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Jadi anak-anak, banteng ini berkumpul bersama dengan kelompoknya, biasanya dalam jumlah yang besar. Nah, itulah kenapa kepala banteng dijadikan simbol sila keempat. Nah, ketika bermusyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Misalnya, lihat ya, ada di gambar ini, ada seseorang yang sedang memimpin rapat atau diskusi. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang lainnya yang ikut serta dalam diskusi itu. Nah, mereka membicarakan satu permasalahan secara bersama-sama supaya nanti ditemukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Lalu, penerapan sila keempat itu misalnya apa sih ya? Nah, kita lihat yuk. Nah, penerapan sila keempat misalnya adalah mengambil keputusan bersama melalui musyawarah. Misalnya begini nih, kalau di dalam keluarga, kakak, adik, ayah, dan ibu ini pengen liburan ya, pengen liburan. Nah, tapi adik pengen ke pantai, kakak pengen ke gunung. Nah, jadi ayah dan ibu mengajak untuk berbicara bersama-sama ya, dimusyawarahkan. Mau pergi kemana nih? Mau ke pantai apa ke gunung? Nah, kalau nanti sudah ada kesepakatan misalnya, ya sudah sekarang kita pergi ke pantai saja, ke gunungnya lain kali. Jadi, kalau semua setuju, maka mereka sekeluarga akan pergi ke pantai ya. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Misalnya salah satu dari anggota keluarga tadi itu pengen ke gunung kan ya. Enggak, pokoknya aku enggak mau ikut ke pantai. Aku maunya ikut ke gunung. Pokoknya liburannya ke gunung aja. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada orang lain karena kan ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kita saja kan. Nah, lalu yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, ketika banyak yang setuju untuk pergi ke pantai, saya sebagai orang yang ingin pergi ke gunung tadi harus lapang dada. Lapang dada itu maksudnya ya menerima dengan legowo ya. Kita jangan lalu ikut ke pantai tapi hatinya sedih, mukanya muram. Nah, kita tetap berpikiran yang positif bahwa oke, sekarang kita ke pantai, lain kali kita bisa kok main ke gunung gitu. Yang keempat, selalu mengutamakan kepentingan bersama, baik itu untuk sesama masyarakat, bangsa, atau negara.
Misalnya tadi untuk kepentingan bersama, misalnya ibu tuh punya sakit asma nih. Nah, kalau pergi ke gunung dingin kan, hari sering hujan seperti ini, nanti asmanya ibu bisa kambuh. Jadi kita memikirkan sampai ke situ ya. Jadi perginya ke tempat yang tidak menimbulkan penyakit untuk anggota keluarga kita. Yang kelima, turut menyampaikan pendapat jika sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Itu maksudnya begini, ketika akan berlibur kemudian ayah mengajak untuk bicara bersama. Nah, di situ ketika ditanya, "Adek, kamu pengennya liburan kemana nih?" Nah, hendaknya ya, baiknya kita berpendapat, kita menyampaikan pendapat kita, apa yang kita pikirkan. Jangan tidak menyampaikan pendapat ya, karena semua orang itu ketika bermusyawarah punya hak untuk berpendapat. Jadi apakah pendapatmu itu sesuai dengan orang lain ataupun tidak, tetap harus diutarakan. Jangan-jangan nanti sudah diajak berangkat ke pantai, taunya di dalam mobil, di dalam perjalanan kayak ngedumel gitu ya. Ngedumel tuh kalau orang bilang ngomong di belakang ya, ke pantai, aku kan pengennya ke gunung. Nah, nanti kan jadi orang-orang yang lain merasa tidak enak kan, merasa tidak enak hati karena kok kamu jadinya malah sedih, jadinya ngedumel gitu kan. Nah, jadi nggak enak sama orang lain juga. Tadi sudah dikasih kesempatan untuk berpendapat, nggak berpendapat. Sekarang giliran pergi, ngambek. Nah, kan jadi nggak enak suasananya ya. Nah, itu tadi adalah contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk lebih mudahnya sebenarnya, kalau kalian sudah bisa masuk, bertemu di dalam kelas, itu nanti ada pemilihan ketua kelas, ada pembentukan regu piket. Nah, ketika akan membentuk pengurus kelas atau regu piket, itu biasanya ibu guru akan mengajak anak-anak untuk bermusyawarah. Siapa yang mau jadi wali? Siapa yang mau jadi ketua kelas? Nah, siapa yang mau piket hari Senin? Siapa yang mau membantu ibu ini? Nah, seperti itu ya. Nah, cuman karena kita belum bertemu secara langsung nih, nanti bisa sambil lihat-lihat gambar ya. Sekian untuk materi kita hari ini. Semoga mudah untuk dipahami. Kalau misalnya anak-anak masih kesulitan untuk memahami, boleh bertanya kepada wali kelas ya. Thank you for your attention and see you next time. Bye-bye.